Shalom teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Baik. Ya saya perkenalkan lagi ya. Nama saya Simon Luhur. Saya sudah 10 tahun pindah ke New Zealand ya, terutama di kota Wellington. Saya kemarin ya datang selama 6 bulan, sudah 6 bulan saya pulang pergi karena waktu itu ibu saya kesehatannya lagi kurang gitu baik, sempat ya dirawat juga di sebelah rumah sakit RSPAD. Cuma 2 minggu lalu ya mama saya dipanggil, tapi puji Tuhan lah saya merasakan damai sejahtera, sukacita. Mungkin kadang-kadang kita mengalami kesedihan yang luar biasa, tapi melalui perjalanan selama 6 bulan, bagaimana saya melihat ibu saya sakit, saya mengerti bahwa sebenarnya bahwa dia sekarang sudah berada di dalam Tuhan. Ya, itu adalah sesuatu yang saya mau bagikan juga pada hari ini, yaitu mengenai peace at peace. Bagaimana kita bisa merasakan suasana yang penuh damai sejahtera di dalam situasi yang tidak menentu ini. Saya mau perkenalkan dulu anak saya ini, anak yang pertama namanya Sebastian Luhur ya. Dia baru berapa umur? 16 tahun ya. Saya punya 2 anak, yang satu lagi umur 12 tahun, dua-duanya cowok. Kebetulan istri dan anak harus pulang minggu lalu, jadi ya mereka nggak bisa hadir bersama-sama dengan saya di sini. Saya rasa mungkin itu cukup untuk perkenalan. Mungkin abis ini kalau yang mau berkomunikasi lagi, saya open gitu ya. Oke. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu. Bapak, kami ucap syukur Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul bersama lagi ya Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman ya Bapak. Engkau yang pakai hamba-Mu ya Tuhan, biarlah Kau yang berikan ya Tuhan semuanya yang telah Kau berikan kepada hamba-Mu Tuhan, bisa menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan pada hari ini Tuhan seperti firman, seperti pedang bermata dua yang menusuk setiap hati kami Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa, amin. Sebelumnya saya mau mengucapkan dulu terima kasih untuk seluruh tim pengembalaan dari GSCA telah mengundang saya juga untuk bisa menyampaikan firman di tempat ini. Oke, judul tema saya pada hari ini adalah mengenai at peace ya, dimana saya udah bilang kita mengalami suatu perasaan damai sejahtera. Karena kita lihat kalau sekarang kita mendengar berita-berita di luar sana ya mengenai perang dan sebagainya, kita pasti mengalami yang namanya kekhawatiran gitu, benar? Bahkan kalau kita melihat harga, kalau saya di sini saya nggak tahu, kalau di New Zealand terasa banget itu harga-harga sudah mulai naik ya. Karena inflasi, karena suku bunga naik, semua naik, inflasi naik. Bahkan bensin kita aja itu 1 liternya $3. Itu kalau di kurs 30.000 gitu ya. Kalau di sini saya melihat masih 10.000 ya, masih murah gitu ya. Dan banyak sekali harga-harga di sana mulai naik. Nah, itu seringkali membuat kekhawatiran sendiri bagi orang-orang yang mungkin kehidupan sehari-harinya yang benar-benar pas-pasan gitu ya. Bagaimana saya bisa melangsungkan hidup saya seperti kayak gitu. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita bisa masih memiliki yang namanya damai sejahtera itu. Amin. Sesuatu yang damai sejahtera bisa kita dapat kalau kita memiliki yang namanya suatu kepastian. Oke? Apa yang saya maksud dengan kepastian itu adalah seperti ini. Pernah ada nggak orang yang di sini yang nonton film itu suka nonton endingnya dulu gitu ya? Ada gitu. Ada ya. Jadi dia suka nonton endingnya dulu, baru kemudian dia balik nonton dari beginning. Kenapa ada orang yang suka gitu? Karena dia itu suka yang namanya kepastian gitu. Ya gak? Oh, saya mau tahu nih akhirnya seperti apa gitu ya. Seperti saya kasih contoh adalah siapa yang sini tentunya semua sudah pernah ya nonton film The Avengers Endgame. Sudah semua? The Endgame ya, kayaknya saya udah nggak mungkin spoiler lagi. The Endgame kan kita ada 2 part 1 dan part 2, betul? Dimana ketika kita menonton yang part 1, kita melihat dunia itu seperti sudah hancur, ya kan? Si Thanos itu menang gitu ya, semuanya meninggal. Nah,
Kalau kita nonton part 1 doang, kita merasa apa? Seperti tidak ada harapan, betul? Sudah seperti kita udah kalah. Tapi ketika kita menonton di end game part 2, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian si Iron Man itu yang menjadi pahlawan, sehingga akhirnya berbalik gitu ya. Nah, bayangkan kalau kita sudah menonton Endgame, kemudian kita menonton lagi dan menonton lagi. Apa yang terjadi? Mungkin kita nggak akan merasa setens yang ketika kita nonton pertama kali. Betul? Karena kita sudah tahu, oh ternyata mah ini jagoannya pasti menang. Meskipun semua film pasti jagoannya pasti menang. Tetapi dalam hal ini kita tahu, oh at the end kita tahu nih yang menang tuh siapa. By the way, The Endgame ini sebenarnya suatu kisah ya, yang menurut saya mirip-mirip dengan kisah Tuhan Yesus. Karena apa? Karena diceritakan bahwa si Iron Man ini itu dia sacrifice. Dia sacrifice dirinya untuk kebaikan orang-orang banyak gitu ya. Seperti juga Tuhan Yesus kita, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan ada satu quote kalau kalian nanti nonton lagi ya, yaitu Dr. Strange. Waktu itu dia berkata gini, ada sekitar 14 juta ways bagaimana the outcome will be happening. Kan Dr. Strange kita tahu ya, dia adalah seorang yang bisa melihat the future. Dia berkata ada 14 million ways how this thing's gonna end. Kemudian ditanya oleh si Iron Man ini, ditanya, how many ways, dia bilang, that lead to eternal life, gitu. That lead to victory. Dr. Strange bilang, only one way, gitu ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. There is many possibilities, but only one way that will lead to victory, yaitu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Amin. Nah, demikian juga kita belajar dalam Bible kita, Alkitab kita, yaitu Tuhan itu adalah the Alpha dan the Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia semuanya sudah direncanakan dari awal. Dari awal dan sampai akhir semua sudah di plan out. Tinggal kita memilih which side are we on, gitu ya. Nah, hari ini saya makanya seperti perjalanan hidup kita itu seperti kayak gini. Nah, kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak bisa melihat apa sih yang ada di depan kita. Kalau kalian melihat itu kan seperti kabut ya. Kita cuma bisa melangkah beberapa langkah karena kita tidak tahu beberapa bulan ke depan atau bahkan menit ke depan aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Betul? Tapi kalau kita ketika melewati ini kita melihat adalah seperti ini gitu ya. Bahwa perjalanan kita itu ternyata tidak semulus dengan apa yang kita harapkan. Ada banyak sekali yang namanya kesulitan demi kesulitan. Bayangkan anak-anak ini harus melewati atau harus memanjat dan sebagainya untuk bisa go across the tempat yang selanjutnya. Nah, inilah yang menjadi sebuah perjalanan dari setiap dari kita. Mungkin ada yang masih di belakang, mungkin ada yang sudah berada di depan sana yang menyemangati. Ayo kamu bisa. Buktinya apa? Buktinya saya sudah di sana gitu. Ini adalah suatu yang kita sebagai saudara seiman saling menguatkan satu sama yang lain. Pertanyaannya adalah apakah kita mau take the step? Kadang-kadang kita merasa melihat seperti ini, kita bilang, udahlah, itu mah susah untuk dilewati, ya kan? Bayangkan untuk bisa melewati ini kita harus memanjat setengah mati gitu ya. Ada orang mungkin yang akan berhenti, udahlah, nggak usah nyebrang, lebih baik di sini aja. Itulah yang terjadi kepada orang-orang ketika orang Israel. Ingat yang generasi pertama, mereka disuruh untuk pergi ke tanah Kanaan semuanya, ya kan? Tetapi ketika mereka mengirimkan 12 pengintai dan 2 pengintai berkata hal yang baik dan 10 pengintai mengatakan hal-hal yang impossible, apa yang terjadi? Seluruh dari
generasi orang pertama itu merasakan impossible. Dia bilang, enggak, kita nggak akan masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Mereka adalah orang-orang raksasa. Lebih baik kita pulang aja ke Mesir yang enak itu ya istilahnya. Sehingga akhirnya apa? Tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian kecuali dua orang itu, Caleb dan Joshua. Nah, makanya generasi kedua yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, inilah yang Tuhan inginkan dari setiap Anda dan saya, bahwa kita sebenarnya percaya apa enggak akan kuasa dari Tuhan itu sendiri. Amin. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa dikatakan bahwa di dalam perjalanan kita bersama Tuhan itu pasti akan mengalami yang namanya kesukaran, pasti mengalami yang namanya tantangan. Tuhan itu sendiri berkata dalam Yohanes, dikatakan semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi siapa yang telah mengalahkan dunia? Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Pertanyaannya, apakah kita berada di pihak yang mana? Pihak pemenang atau pihak yang kalah? Amin. Nah, dikatakan dia sudah overcome the world. Hari ini saya mau membagikan dari kisah Elia. Jadi dalam satu kisah satu raja-raja dikatakan seperti ini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk di wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kita tahu ya, siapa yang sudah mengenal kisah Elia ini, kalau kita nanti pulang boleh dibaca 1 Raja-Raja 18, bahwa Elia sebelum mengalami ancaman dari Isabel ini, dia sudah melakukan banyak hal. Tuhan sudah memberikan dia banyak hal mukjizat. Dia bisa menstop hujan, ya kan? Kemudian Tuhan memberikan dia burung untuk memberikan makan. Tuhan pelihara dia, dan juga dia bahkan bisa mengirimkan api kepada untuk mengalahkan 450 Nabi Baal dan bahkan 400 nabi-nabi dari Isabel. Jadi dia mengalami yang namanya suatu mukjizat yang sangat hebat. Itu yang terjadi kepada Elia. Namun ketika kita membaca permulaan dari kitab 1 Raja-Raja 19, apa yang terjadi? Isabel cuma mengirimkan suatu pesan gitu, bilang, awas ya gitu, kamu sudah membunuh Nabi Baal saya, kamu besok akan mati gitu. Lantas apa yang terjadi? Elia langsung lari. Apa yang menyebabkan Elia lari? Di saat-saat dia sudah dalam on fire. Kalau kita baca kisahnya, dia adalah seorang yang lagi on fire, tapi dia bisa melari, jadi ketakutan jadi lari. Namun kalau kita dibaca, kalau dalam versi terjemahan baru dikatakan Elia itu takut gitu ya, kalau kalian baca. Tapi kalau dalam versi NKJV tidak ditulis kalau Elia itu sebenarnya takut. Hanya ditulis adalah when he saw that, he arose and ran for his life and went to Beersheba which belongs to Judah and left his servant there. Menurut saya kalau membaca dari ini, Elia itu bukannya ketakutan, tapi dia merasakan kekecewaan. Karena bagaimana dia saat itu sedang hebat-hebatnya mengalahkan banyak Nabi Baal, tetapi kenapa ini orang si Isabel ini tetap ngeyel gitu ya istilahnya. Kenapa Tuhan tidak membantu Elia agar Isabel ini benar-benar
takut gitu. Istilahnya seperti itu. Kadang-kadang kita mengalami banyak ketika kita sedang melakukan pelayanan yang sangat hebat, mengikut Tuhan yang sangat hebat. Kadang-kadang kita juga mengalami masalah gitu ya. Ada orang di sekitar kita yang nggak suka kepada kita. Ada orang yang mengganggu, maksudnya menghalangi jalan-jalannya kita supaya kita tidak bisa melakukan semua hal dengan mulus gitu. Nah, inilah yang terjadi dengan Elia sebenarnya. Ketika dia sedang, kalau kita nanti baca di ayat berikutnya, dia berkata kepada Tuhan, saya itu sedang melakukan tugasmu Tuhan. Tetapi kenapa orang ini malah mau membunuh saya, seperti kayak gitu. Nah, kita mau melihat alasan-alasan kenapa sih Elia itu bisa seperti ini. Oke? Yang pertama adalah everything begins inside your mind. Artinya adalah semuanya itu sebenarnya ada dalam pikiran kita. Apa yang terjadi itu sebenarnya berasal dari pikiran kita. Betul? Karena Elia itu sebenarnya dalam hal yang sedang on fire ini, dia kemudian diberikan ultimatum oleh Isabel. Sebenarnya Isabel itu siapa sih? Dia cuma bisa memberikan gertak gitu. Dia bisa memberikan suatu yang namanya ancaman. Kalau kita sebenarnya sudah berada di dalam kuasa Tuhan, ancaman-ancaman seperti Isabel seharusnya kita nggak usah takut, betul? Harusnya kita bilang, kenapa gue mesti takut? Karena saya punya Tuhan yang hebat gitu. Tapi kadang-kadang kita lebih mempercayai ancaman-ancaman itu. Kita lebih mempercayai kebohongan-kebohongan yang iblis tanamkan. Iblis bisa bekerja, memakai siapa aja di tengah-tengah kita untuk memberikan ancaman seperti ini. Amin. Kita mungkin bisa dikatakan, oh kamu tuh failure, ya gak? Kamu itu sebenarnya nggak berguna. Kamu itu siapa sih, ya kan? Seringkali kita kan kalau diberikan tugas, ayo dong pelayanan. Terus biasanya kalau biasa di Indonesia, biasa jawabannya adalah, siapa sih saya gitu ya? Saya emang nggak bisa lah, Bapak aja gitu. Itu kan yang seringkali jawaban yang sangat mudah. Karena apa? Itulah yang ditanamkan oleh iblis. Kamu tuh nggak ada apa-apanya, kamu nggak berguna dan sebagainya. Nah, ada banyak hal lagi yang iblis tanamkan di dalam diri kita, di dalam kehidupan ini. Makanya dikatakan, siapa tuh iblis? Dikatakan, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sejak awal dunia dijadikan, iblis itu sudah membohongi Adam dan Hawa. Ya kan, dosa pertama itu karena iblis yang membohongi Hawa. Betul? Kemudian mungkin ada banyak lagi kebohongan yang kita mungkin bisa dengar di sekeliling kita ya. Misalkan, oh buat apalah gitu ya, kamu rajin-rajin hari Minggu ke gereja gitu ya, lebih baik pergi aja ke mall gitu ya. Atau buat apalah kamu rajin-rajin pelayanan, yang penting jadi jemaat, datang ke gereja gitu, udah cukup gitu ya. Atau mungkin ada juga kebanyakan kebohongan yang bilang, janganlah jadi orang Kristen. Kamu tuh kalau jadi orang Kristen nggak punya yang namanya freedom, gitu ya. Nggak boleh yang namanya merokok, ya kan? Nggak boleh yang namanya free sex, gitu ya. Atau kalau di sini di New Zealand ya, itu yang namanya free sex atau ya kita tahu lah, udah pasti is like a normal thing. Kebanyakan dari mereka itu udah nggak lagi yang namanya memikirkan yang namanya perkawinan. Mereka cuma bilang, oh that's my partner. Jadi istilahnya mereka, ya kalau di sini kata kasarnya adalah kumpul kebo. Dan mereka anggap itu adalah suatu hal yang normal gitu ya. Nah, itulah kebohongan yang ditanamkan oleh iblis. Itu kan. Padahal kita tahu bahwa kita dalam Tuhan harus hidup yang suci. Nah,
freedom itu sebenarnya bukanlah kita melakukan sesuatu yang kehendak kita. Freedom is not the liberty to do what we want, but the ability to stop what we don't want to do. Kebebasan itu bukanlah sesuatu yang kita sebebas-bebasnya mau melakukan gitu ya. Tetapi adalah kita bisa tahu kapan kita bisa stop dan kapan kita bisa melakukan. Misalkan ada orang yang kecanduan dengan merokok atau kecanduan dengan obat-obatan. Orang itu sebenarnya nggak bisa stop, betul? Dia akan merasa, aduh gue butuh, itu bukanlah freedom. Kalau orang yang memiliki freedom adalah saya bisa stop, saya tidak mau melakukan ini, that is your freedom. Amin. Banyak lagi kebohongan-kebohongan zaman sekarang, kayak misalkan your body is your choice gitu ya. Your body adalah kepunyaanmu. Kamu bisa melakukan apa aja, terutama di negara New Zealand. Ada yang sudah yaitu ganti nama, betul? Atau ganti gender. It's already normal thing di sana. Bahkan yaitu pasangan sesama jenis dan sebagainya. It's a normal thing. It's already kayak kebohongan demi kebohongan yang tadinya tabu sekarang menjadi normal. Yang tadinya normal sekarang menjadi tabu. Ketika kita di luar sana berkata mengenai LGBT, is already menjadi sesuatu yang that's not good gitu ya. Dan itu adalah kebohongan demi kebohongan yang dilakukan. Nah, kita harus aware of that. Karena apa? Kalau kita nggak bisa membedakan antara kebohongan itu, maka kita akan menjadi terbawa arus. Karena apa? Karena sebenarnya kita tahu kebenaran itu apa. Kita tahu kebenaran itu apa, tapi kadang-kadang kita lebih mempercayai kebohongan demi kebohongan. Stupid is knowing the truth, seeing the truth, but still believing in the lies. Kebodohan adalah kalau kita tahu kebenaran. Kita tahu, kita bisa melihat siapa itu yang benar, Tuhan itu yang benar. Tapi kita masih mempercayai kebohongan. Benar? Karena apa? Karena yaitu karena kita jadi bodoh, ya kan? Kalau kita tahu barang apa yang benar, masa kita masih mau memilih yang palsu sih gitu istilahnya. Kalau misalkan Anda sedang pergi belanja gitu ya, terus dikasih barang KW sama barang asli dengan harga yang sama, mana yang Anda pilih? KW. Tentu barang asli. Karena apa? Ya, harga sama, kenapa saya milih barang palsu? Ya kan? Demikian juga kita harus bisa membedakan yang mana benar dan yang mana yang palsu. Amin. Yang kedua adalah si Elia, kenapa dia bisa menjadi ini? Karena dia membanding-bandingkan. Dia menjadi minder karena dia bilang, dikatakan saya tidak sama seperti nenek moyang saya. Saya telah fail. Itulah yang menjadi kadang-kadang menjadi kenapa kita menjadi merasa gagal. Karena kita suka membanding-bandingkan diri kita terhadap orang-orang lain. Wah, dia lebih hebat, saya nggak ada apa-apanya. Udah deh, lebih baik dia saja yang maju gitu ya. Jangan. Karena apa? Kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Bagaimanapun setiap dari kita punya porsi kita masing-masing, betul? Kita sebagai tubuh Kristus, kita punya pelayanan masing-masing. Beda tipis antara iri hati dengan benchmark. Oke? Iri hati adalah kita melihat orang, terus kita kesel kepada orang itu, kita merasa cemburu dan akhirnya kita kesel dan benci. Nah, seperti contohnya Saul dan Daud, itu iri hati. Tapi kalau kita benchmark, is a good thing. Kita melihat orang itu melakukan hal yang baik, kemudian kita melihat kenapa dia bisa baik, saya harus sama seperti dia. It's a good thing. It's called benchmark. Jadi kita mengikuti terus perkembangannya dia. Nah, beda antara iri hati dan benchmark.
Nah, kita nggak boleh yang namanya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, terutama untuk hal yang negatif ini. Jangan untuk iri hati, dia lebih baik, udah saya mah nggak usah lah. Lebih baik, makanya Elia bilang, lebih baik saya mati aja gitu ya. Lebih baik saya quit aja. Nah, ini yang kita nggak mau. Yang poin yang kedua adalah walk together. Kadang-kadang kita di dalam Tuhan, kita maunya berjalan sendiri. Padahal ditulis adalah, if you want to walk fast, you walk alone. But if you want to walk far, you walk together. Kalau kita mau berjalan cepat, memang kita berjalan sendiri. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, kita berjalan bersama-sama. Nah, ini adalah kesalahan yang Elia lakukan. Bahwa ketika dia mengalami masalah, dia lantas meninggalkan dia punya servant, dia punya pegawai, ya kan? Dia bilang, kamu tunggu di sini, saya akan naik ke gunung. Dia bilang gitu. Padahal dikatakan di sini, siapakah servantnya itu ya? Dia meninggalkan bujangnya di sana. Padahal kalau kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja 18 yang terakhir, servantnya itu adalah seorang yang memiliki iman. Kalau kita baca pada saat Elia pada waktu mau menurunkan hujan lagi, dia menyuruh servantnya ini untuk pergi ke suatu tempat yang nggak ditulis memang berapa jauhnya, tapi menurut komentar itu cukup jauh gitu. Dan servant ini pergi selama 7 kali, bukan cuma 1 kali ya. Dia pergi ke sana, dia kembali, dia bilang, sudah ada belum awannya? Servantnya bilang, belum ada awan. Pergi lagi, dia pergi, dia kembali lagi, sudah ada belum awannya? Belum ada. 7 kali. Bayangkan kalau mungkin tempatnya jauh, dia harus berjalan jauh dan kembali. Namun ketika yang ke-7 kali dia kembali, servant itu memberikan kabar baik. Dia bilang apa? Ada awan sih, tapi kecil gitu ya. Kalau kadang-kadang kita mungkin melihat awan kecil, kita bilang, apa sih artinya awan itu yang sekecil itu? Apakah kita bisa menurunkan yang namanya hujan? Tapi servant ini adalah seorang yang faithful. Dia tahu, dia berkata kepada Elia, ada awan kecil. Kemudian Elia bilang, oke, kasih tahu sekarang akan turun hujan. Nah, padahal kalau misalkan si Elia membawa servant itu, mungkin servant itu bisa menguatkan si Elia sehingga dia tidak mau mati. Betul? Nah, inilah pentingnya kita berjalan bersama-sama, yaitu dengan care group ya. Kalau di sini mungkin ada ya komsel ya, cell group. Itu penting sekali supaya kita bisa bergabung dalam cell group. Karena apa? Karena ketika kita mengalami suatu masalah, akan ada teman-teman di samping kita di dalam cell group itu yang menguatkan kita supaya kita tidak berhenti, kita tidak quit, kita tidak lari daripada Tuhan. Itulah yang pentingnya untuk bisa berjalan bersama-sama. Nah, poin yang ketiga adalah dikatakan learn to rest, not to quit. Adalah belajar untuk istirahat, jangan berhenti. Elia kan bilang, saya mau berhenti aja, bilang lebih baik saya mati aja gitu. Padahal yang dilakukan oleh Tuhan menyuruh malaikat adalah kamu istirahat dulu gitu. Kamu tidur gitu ya. Dikatakan di 1 Raja-Raja 19, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Kemudian dikatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, inilah yang dilakukan
diberitakan oleh malaikat, kamu harus istirahat, makan. Kadang-kadang ketika kita merasa capek dalam pelayanan kita, atau mungkin dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, bahkan dalam rumah tangga, kadang-kadang kita perlu rest. Kita perlu yang namanya take rest, ya kan? Sebelum kita melanjutkan lagi perjalanan kita. Makan, ya kan? Ya mungkin kita makan juga belajar firman dan sebagainya supaya kita dikuatkan kembali. Jangan berhenti gitu kan, apalagi lari dari Tuhan. Amin. Makanya dikatakan di sini adalah ketika kalau kita baca dalam ini adalah segera sesudah Elia mendengarnya, ini lanjutnya ada ya. Ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi ketika Elia sudah berjalan ke gunung, kemudian Tuhan itu mau bertanya kepada Elia. Ceritanya adalah dikatakan, kamu itu sedang apa? Mengapa kamu yang tadinya semangat, ini versinya ya, kenapa kamu yang tadinya semangat menjadi orang yang kayak orang mau mati gitu ya, ya kan? Maka dikatakan di sini, kalau bahasa Inggrisnya adalah what are you doing here, Elijah? Ini bukan pertanyaan yang Tuhan tanya seperti ditanya, kamu itu di sini ngapain gitu. No, itu adalah suatu pertanyaan yang Tuhan tanya adalah what are you doing here? Kamu itu sedang apa? Kamu itu sedang mengalami apa sehingga kamu itu merasa down, ya kan? Kemudian Elia menjawab apa? Dia bilang, I have been very jealous. Ini saya pakai Inggris karena lebih gampang dimengerti. I have been very jealous artinya adalah saya ini sudah melakukan banyak hal. Jealous itu bukan jealous cemburu ya. Jealous itu adalah kita rajin. Orang yang jealous jealous itu turunan dari zealot. Kalau kita baca itu murid-murid zealot itu adalah orang yang paling rajin dalam Tuhan Yesus. Nah, zealous itu adalah orang yang sangat rajin yang melayani Tuhan. Itu adalah zealous. Dan inilah yang dikatakan Elia bahwa saya tuh sudah rajin, saya tuh sudah melakukan banyak hal untuk engkau. Ini kata Elia. Dikatakan saya mencoba untuk memperingatkan orang-orang Israel, tetapi ya kan semua nabi-nabi sudah dibunuh kecuali saya yang tersisa. Ini kalau kita baca, Elia itu menganggap bahwa Tuhan, kenapa kamu tidak melindungi saya gitu istilahnya. Ngerti gak? Saya itu sudah melakukan banyak hal, saya sudah melakukan yang terbaik untukmu, tetapi kenapa saya masih diberikan ancaman? Nah, benar ya. Kadang-kadang kita juga melakukan pelayanan atau mungkin dalam pekerjaan untuk Tuhan, kita merasa kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin dalam mimbar, dalam sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita menghadapi orang-orang yang susah gitu ya. Ada orang yang kayaknya mencoba untuk melakukan banyak hal lah. Ya, komplain sana, komplain sini, sehingga pelayanan kita mungkin tidak bisa maksimal. Kemudian kita mungkin merasa, kenapa gitu ya? Kenapa saya tidak bisa? Kenapa harus ada orang-orang yang seperti ini di tengah-tengah kita? Nah, inilah yang Elia mengatakan kepada Tuhan, why? Kenapa Tuhan? Kemudian Tuhan ditulis lagi bahwa lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu.
Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Apa maksud Tuhan dalam ini? Tuhan menyatakan kekuasaan Dia dalam apa? Dalam angin, dalam api, dan dalam gempa. Dia bilang Tuhan bisa melakukan itu semua, tetapi Dia datang dengan versi yang lemah lembut gitu. Artinya apa? Tuhan berkata kepada Elia, aku bisa melindungi engkau. Aku sebenarnya punya kuasa. Kenapa kamu gak percaya kepada saya? Istilahnya kan ya. Tuhan itu kuasa di atas segala kuasa. Kalau Tuhan mau melindungi kita, Dia bisa. Tetapi ada sebuah proses yang harus Elia lalui. Ada sebuah proses yang harus kita lalui. Apakah kita mau ikut Tuhan hanya kalau enaknya doang? Kalau dalam keadaan enak, kita selalu memuji Tuhan. Tetapi ketika kita dalam mengalami suatu masalah, suatu cobaan, kita mulai komplain kepada Tuhan. Kita mulai lupa akan kuasa Tuhan. Nah, inilah proses yang Tuhan mau berikan kepada Elia dan juga kepada kita semua, bahwa meskipun kamu mengalami banyak cobaan, banyak tantangan, jangan lupa kalau Tuhan itu memiliki kuasa. Dan akhirnya apa? Elia akhirnya ya dipakai Tuhan lebih. Kalau kita baca dalam kisah-kisah selanjutnya, Elia itu dipakai lebih lagi, sehingga bahkan dia itu naik, ya kan? Hanya Elia dan siapa satu saya jadi lupa, ya, yang akhirnya tidak pernah mengalami kematian, dia langsung naik. Henok dan Elia, dua orang yang tidak mati, mereka langsung naik terangkat. Tuhan punya rencana besar. Saya mau undang tim Praise and Worship untuk maju. Tuhan punya rencana besar terhadap diri Anda dan diri saya. Amin. Setiap dari kita tuh sudah punya porsi kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau percaya kepada Tuhan? Kita mau melangkah kaki kita walaupun kita mengalami banyak tantangan, seperti kita orang-orang tadi yang melewati jembatan itu. Tidak mudah untuk melewati jembatan itu, tetapi kita tahu di seberang sana tuh ada apa gitu ya. Kalau kita baca Alkitab dari awal sampai akhir gitu, Kejadian 1 dan 2 itu sama dengan Revelation, kitab Wahyu 21-22, bahwa nantinya kita semua orang percaya akan menjadi pemenang. Kita sudah tahu, seperti kita menonton tadi film The Avengers. Kalau kita skip langsung di end, kita tahu bahwa siapa itu pihak pemenang, yaitu the superheroes. Pertanyaannya adalah, kamu mau di pihak mana? Mau di pihak the heroes atau the villain? Mungkin dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita mengalami banyak masalah, banyak tantangan, tapi pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Dikatakan, you are not fighting for a victory. Yuk katakan sama-sama yuk. You are not fighting, you are fighting from victory. Victory is already yours. Kita bukan mencari kemenangan. Kita nggak fighting for a victory, but we fighting from victory. Artinya apa? Kita itu sudah pemenang. Percaya? Kita itu sudah menjadi pemenang. Tinggal kita harus stay on the course. Kita harus tetap berada di jalan pemenang itu. Jangan berhenti. Seperti kita, banyak orang mungkin berhenti gitu. Udah Tuhan, saya nggak sanggup melakukan ini semua. Maka kita melihat banyak orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan, mereka bunuh diri. Karena apa?
karena mereka merasa gagal. Mereka merasa dirinya sudah tidak berharga lagi. Tetapi kalau kita pengikut-pengikut Kristus, kita adalah pemenang. Kita harus tahu itu, that we need to stay on the course, supaya kita bisa terus maju di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang kau sampaikan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman ini Tuhan bisa bertumbuh dalam setiap hati kami ya Tuhan. Engkau yang terus tumbuhkan ya Tuhan firman ini ya Tuhan, bisa bertumbuh dalam 30, 60, 100 kali lipat ya Tuhan. Biarlah kami berdoa ya Tuhan. Saya berdoa untuk jemaat-jemaat dalam GSJ ini ya Tuhan. Kau yang terus pakai mereka ya Tuhan, biarlah terus maju ya Tuhan, tidak mundur ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar mereka terus tetap semangat dalam Engkau ya Tuhan, tetap semangat ya Tuhan untuk mengikuti Engkau sampai pada akhirnya Tuhan, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk jemaat di GSJ ini, Engkau yang terus tambahkan ya Tuhan pertumbuhan iman mereka ya Tuhan. Mereka terus naik dan bukan turun ya Tuhan, menjadi kepala dan muka. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Di dalam Yesus kami berdoa, amin.